Assalamualaikum teman-teman. Ya, saya terkejut ya ketika mendapati sebuah berita. Ya lebih tepatnya pada malam tadi ya, malam kemarin. Yang dimana berita ini ya seperti ini. Ya jadi Kang Deddy Mulyadi ini itu mendapat sebuah ya, ancaman ya untuk ya, dihabisin teman-teman. Ya dengan cara dikirimi bam. Ya. Tentu ya saya tidak bisa menjelaskannya secara jelas ya, sebab hal itu tentu akan menjadi suatu pelanggaran teman-teman. Yang saya harap ya pada intinya kalian ini mengerti ya apa yang saya maksud. Dan di sini pula ya, saya ingin berharap dan sangat saya ini bermohon kepada pihak yang berwajib. Ya agar kiranya ya serius untuk menangani hal yang seperti ini teman-teman. Ya karena ini nggak main-main. Ya sangat nggak main-main. Ya kita buktikan negara ini ya tidak tolerir ya terhadap tindakan-tindakan yang seperti ini. Ya apalagi Kang Deddy Mulyadi merupakan seorang ya pejabat publik. Ya seorang gubernur ya Jawa Barat. Ya kok bisa-bisanya ada orang yang berani, nekat sampai mengeluarkan sebuah ya tindakan ya, zaman seperti ini teman-teman. Dan mungkin baiknya coba kita lihat ya, langsung kita baca beritanya seperti apa. Jadi ini teman-teman ya, saya mendapat berita ini dari iNews ya. Gubernur Deddy Mulyadi dapat ancaman ya dihabisin. Ya, ini respon Polda Jabar. Coba kita klik beritanya ya. Bandung, inews.id. Ya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mendapat ya ancaman ya untuk dihabisin ya dari orang yang tidak dikenal. Ancaman itu disampaikan pelaku melalui akun komentar live chat di YouTube Kang Deddy Mulyadi, KDM, pada hari Senin. Oh baru-baru nih ya, pada tanggal 21 teman-teman. Ya di YouTube Kang Deddy Mulyadi. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi membenarkan adanya ancaman itu. Ya, Deddy menanggapi santai ancaman itu. Ya Masya Allah. Ya beliau tetap tenang teman-teman ya. Menurut Kang Deddy, pemimpin dalam setiap langkahnya ada yang suka dan tidak suka. Itu adalah bagian dari orang yang tidak suka terhadap dirinya. Oke. Kalau ada ancaman itu ya resiko bagi seorang pemimpin, kata Kang Deddy. Apakah Deddy akan melaporkan akun tersebut ke polisi? Kang Deddy mengaku akan melihat perkembangan terlebih dahulu. Kita berharap beliau melapor ya. Sebab perbuatan ini itu sudah melewati batas kewajaran teman-teman. Ya. Kita lihat perkembangannya terlebih dahulu. Tapi apakah akun itu asli atau bukan, nanti kami lihat dan telusuri. Ya sekarang saya akan lebih waspada, kata Kang Deddy Mulyadi. Ya. Diketahui pelaku pengancaman menggunakan Wowo dan Deddy Mulyadi sesat. Oh jadi kalau kami duga ini Wowo ini Pak Prabowo teman-teman ya. Dan Deddy Mulyadi sesat. Ya selain mengancam, pelaku juga melontarkan kata-kata tak pantas. Ya pelaku melontarkan ancaman ya ngabisin dalam komentar live chat di YouTube ya kata Kang Deddy pada Senin ya 21 malam hari. Ya orang tidak dikenal tersebut berulang kali mengancam ya untuk ngahabisin Deddy Mulyadi. Bahkan ya jika gagal dia akan menggunakan nih teman-teman ya. Ya, bam. Ya, untuk ya tuh ke dekat ya Deddy Mulyadi. Kalau rencana saya gagal maka saya akan pergi ke Jabar ya memakai ya ini bam lain yang saya punya. Itu wah. Ini gak main-main teman-teman ya. Saya nggak bisa sebutkan. Silakan kalian baca sendiri ya. Saya akan berlari mencari Dedi dan jika sudah ketemu saya akan mendekatinya dan akan mendekatinya dan ya, bar. Tulis pelaku menggunakan akun Wowo dan Dedi Mulyadi sesat. Ya. Dan polisi selidiki pelaku. Oke. Jadi ini nggak main-main teman-teman ya. Dan kalau kita lihat juga nama akunnya ya menggunakan Wowo dan Dedi Mulyadi sesat. Ya. Ada frasa di sini sesat teman-teman ya. Kemudian ada Wowo. Ini saya duga ini ke Pak Prabowo ini ya, Pak Prabowo ini. Jadi ya orang ini mungkin orang yang belum move on atau gimana ya, wallahu alam siapa ya. Tetapi entah kenapa sampai-sampai ya membawa-bawa ya Pak Prabowo dan Deddy Mulyadi. Ya, ini penting teman-teman. Ya, kepada pihak kepolisian ya kami sangat berharap ya untuk bisa segera ya dan serius ya mencari ya siapa pelaku ini. Ya, apalagi orang ini dengan terang-terangan ingin membawa ya seperti itu teman-teman. Ya jangan-jangan ya ini bagian daripada ya kelompok ekstremis Islam. Ya jangan-jangan ya jangan-jangan teman-teman. Ya semoga saja tidak. Ya. Tetapi itulah tadi pentingnya untuk kita selidiki. Ya sebenarnya teman-teman hal seperti ini tuh ya suka ya nggak suka terhadap seseorang ataupun secara khusus kepada seorang pemimpin. Ya itu wajar-wajar saja ya. Wajar-wajar saja, apalagi di dalam sistem dunia perpolitikan. Ya, wajar-wajar saja. Tetapi
Hal itu akan menjadi nggak wajar ketika orang tersebut sampai mengeluarkan kata-kata tidak pantas, ya mengumpat, ya mencela dan lain sebagainya, apalagi sampai ngancam untuk menghabisin. Itu sudah di luar batas kewajaran. Ya. Dan Kang Deddy Mulyadi pun tadi ya, beliau dengan santai. Ya, bahkan beliau mengatakan ya itu sudah menjadi resiko sebagai seorang pemimpin. Masya Allah, kita lihat coba. Ya, beliau sudah dizolimi, tetapi beliau membalas dengan santai. Beliau tetap tenang. Bahkan ketika ditanyain bagaimana Pak, apakah Bapak ingin melaporkan akun tersebut? Apa kata Kang Deddy? Beliau tidak gerusa-gerusu. Beliau tidak saya akan melapor, saya akan begini. Beliau mengucapkan apa? Beliau masih lihat perkembangannya terlebih dahulu. Ya, lihat perkembangannya terlebih dahulu. Coba. Padahal ya nyawa beliau itu sudah dalam keadaan yang ya, bisa kita katakan sedang tidak baik-baik saja, teman-teman. Ya, sebab ya itu dikatakan dengan sangat jelas. Ya. Bahkan loh sampai ingin niatnya pelaku itu tadi ingin niat sekali untuk ya seperti ini. Ya, jadi ini nggak main-main, teman-teman. Dan kita berlanjut ya ke pemberitaan selanjutnya, pembahasan selanjutnya. Ya di mana kalau kita melihat ya akhir-akhir ini ya oknum-oknum daripada ormas-ormas yang ada di negeri kita ini itu mulai sekarang ini seakan-akan ya mulai nggak mau dikendalikan. Ya melakukan perlaku atau ya tindakan semuanya saja. Jadi ada video yang viral, teman-teman, di mana ya hanya gara-gara persoalan hampir ya bersenggolan ya salah satu oknum dari pemuda Pancasila itu sampai melakukan tindakan-tindakan yang kurang pantas lah ya, terhadap warga, teman-teman. Senggolan motor pemuda Pancasila. Kita lihat, teman-teman ya. Sampai ribut ya. Oknum ormas berulah. Sampai nganiaya tuh warga. Gak main-main, teman-teman ya. Gak cukup nganiaya. Orang itu oknum ormas ini itu sampai ya rampas ponsel ya warga, teman-teman. Wah ini. Dua anggota organisasi masyarakat atau ormas di Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, menganiaya seorang pemuda setelah nyaris bersenggolan saat berkendara motor. Peristiwa tersebut terekam. Padahal hanya nyaris bersenggolan ya, belum sempat bersenggolan ya, hanya hampir ya bersenggolan. Mohon ampun. Tak hanya menganiaya, pelaku juga merampas ponsel milik korban serta mengancam menggunakan tongkat pemukul bisbol. Video penganiayaan itu kemudian viral di media sosial dan memicu reaksi luas dari masyarakat. Nah kan, kalau kayak gini baru nyesel tuh. Alhamdulillah sudah diringkus langsung. Polisi dari Polsek Bale Endah bergerak cepat setelah video beredar dan berhasil menangkap kedua pelaku pada Senin 21 April. Kedua pelaku diketahui bernama Indriantoro dan Muhammad Idam Khalid ditangkap di Kampung Caringan, Kelurahan Warga Mekar, Kecamatan Bale Endah. Berdasarkan hasil pemeriksaan, aksi penganiayaan dipicu oleh kemarahan pelaku yang merasa hampir bersenggolan dengan korban saat berkendara. Polisi mengungkap kedua pelaku dalam pengaruh minuman saat melakukan penganiayaan dan perawatan terhadap korban. Korban mengambil bagian kepala akibat kekerasan yang dilakukan kedua pelaku. Kedua pelaku telah ditahan dan dijerat pasal 170 KUHP ya. Secara bersama-sama di muka umum dengan hukuman 5 tahun penjara. Tuh kan? Tuh kita baca, teman-teman ya. Oknum dari pemuda Pancasila ya. Pancasila. Kejadiannya pas di daerah Kampung Caringin, Warga Mekar, Kecamatan Bale Endah. Baik, untuk kronologi kejadiannya dari menurut keterangan korban melaksanakan di saat kerja, kebetulan kerja di Alfamart di Kecamatan Bale Endah, dia akan melakukan pengiriman barang. Di saat itu dari arah berlawanan mungkin kaget atau apa ya, jadi mau bertabrakan tapi tidak terjadi tabrakan. Setelah itu hampir ya, hanya hampir emosi dan melakukan tindakan. Kedua pelaku ini sedang melakukan untuk dari hasil
keterangan pelaku setelah meminum. Aduh. Jadi di saat itu pelaku tidak sadar melakukan tindakan. Ya, itulah tadi teman-teman ya. Coba ya. Hanya masalah sepele sebenarnya. Ya, nyaris hampir bersenggolan. Belum sampai bersenggolan loh, nggak sampai bersenggolan, hampir bersenggolan. Tetapi sudah sampai melakukan tindakan-tindakan arogan seperti ini. Ya. Ayo, iya, ini sangat PR yang bagi penegak hukum kita nih, ya. Ayo Pak, ya tolong, ya. Orang-orang seperti ini harus tindak tegas, ya. Kalau perlu setiap ormas itu diberi penyuluhan agar bagaimana setiap ketua-ketua ormas itu bisa ya menertibkan atau mendisiplinkan ya bagi seluruh anggotanya agar tindakan-tindakan atau perbuatan yang seperti ini itu tidak terulang kembali, teman-teman. Ya, coba hanya gara-gara hampir bersenggolan sampai melakukan tindakan yang seperti ini, ya, nganiaya sampai ngambil HP orang. Udah beda motif lagi kalau seperti itu, saya rasa teman-teman ya. Kalau saya pribadi ya merasa itu udah beda motif itu. Ya Allah ya Rabb. Gimana pendapat kalian teman-teman? Ya silakan kalian komen di kolom komentar kita di bawah dan insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.